Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan yang menyapa kita pada hari ini dari Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Untuk memahami pernyataan ini, saya memiliki ilustrasi tentang cerita buaya yang serakah. Pada suatu hari ada buaya di tengah hutan yang sangat lapar. Ia sedang berburu untuk mencari makan. Lalu ia melihat ada seekor kelinci. Ia hendak dan mau memakan kelinci tersebut. Namun tiba-tiba kelinci itu berkata, "Jangan makan aku, hai buaya, aku sangat kecil, pasti kamu tidak suka dan kamu tidak akan kenyang dengan dagingku yang sedikit ini. Pergi sajalah ke tengah hutan, maka di tengah hutan pasti kamu akan menemukan hewan yang lebih besar dari aku." Maka ketika mendengar perkataan kelinci itu, kemudian dia pergi ke tengah hutan dan meninggalkan kelinci dan mencari hewan yang lebih besar. Kemudian buaya tersebut bertemu lagi dengan hewan yang lebih besar dari kelinci. Ia bertemu dengan kuda dan mau menangkapnya. Ketika ia mau menangkapnya, lalu kata kuda, "Jangan makan aku buaya, aku sudah tua, pasti dagingku tidak enak. Kamu masuk saja ke tengah hutan lagi, kamu akan menemukan hewan yang lebih besar, lebih muda, dan lebih enak daripadaku." Mendengar perkataan kuda tersebut, buaya itu pun berpikir bahwa apa yang dikatakan kuda benar. Maka buaya pergi dan mencari hewan lain ke tengah hutan. Tibalah saatnya dia bertemu dengan hewan yang paling besar di hutan, yaitu gajah. Gajah yang besar dan masih muda. Buaya mengira gajah tersebut adalah mangsa yang paling tepat untuknya. Namun ketika buaya ingin menerkamnya, gajah muda yang besar tersebut melawan dan menimpa tubuh buaya dengan badannya. Akhirnya buaya yang tertimpa tidak berdaya dan mati. Apa yang mau disampaikan oleh cerita ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Terkadang kita bisa saja terus seperti buaya tersebut, mencari keuntungan yang besar, hingga kita tidak sadar bahwa keuntungan yang besar tersebut adalah bahaya bagi hidup kita, memiliki bahaya bagi kehidupan kita. Hanya untuk makan, tetapi kehidupan kita menjadi terancam. Atau sebaliknya, hanya karena kita harus makan, tetapi orang lain harus terancam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, makanan dan minuman diperlukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi pada ayat ini, Paulus melihat gejala yang tidak sehat di dalam jemaat, perihal makanan dan minuman yang masih menimbulkan perdebatan dan permasalahan di kalangan jemaat. Paulus mengatakan bahwa yang terpenting dalam hidup orang Kristen adalah kasih. Bagaimana caranya supaya kita makan dan minum ataupun melakukan hal-hal yang lain berdasarkan kasih dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Paulus hendak mengajak jemaat agar tidak perlu berdebat mengenai hal-hal yang sepele, termasuk masalah makanan atau masalah minuman, karena makanan sebenarnya tidak menjadi pokok, karena makanan sebenarnya tidak menyelamatkan kita. Yang penting yang ingin ditekankan adalah bagaimana setiap orang mau berbagi, melakukan kasih, dan melakukan perbuatan baik bagi sesama. Sebab kerajaan Allah adalah soal kebenaran, soal damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera kerajaan Allah bukanlah damai sejahtera yang pasif atau yang lemah. Damai sejahtera kerajaan Allah adalah damai sejahtera yang memerintah dan menguasai hati kita, yang melampaui segala akal, damai yang berbeda yang diberikan dan yang ditawarkan dunia ini.
Kita yang hidup dalam damai sejahtera Allah dapat tenang dan dapat menguasai diri kita dari nafsu, meski dalam situasi yang sangat genting sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini menguatkan kita bahwa kiranya Allah lah yang menjadi satu-satunya sandaran di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup pun kita bersandar kepada Allah. Ketika kita berada di dalam situasi terjepit pun Allah lah yang menjadi satu-satunya penolong kita. Kiranya makanan atau minuman tidak membuat kita menjauh daripada Allah. Kiranya hal-hal yang sepele tidak membuat kita tersandung sehingga mengancam orang lain dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memelihara dan melindungi kami melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar yang memberi kekuatan kepada kami untuk hidup di dalam Engkau, di dalam damai dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk tidak serakah, apalagi hanya mementingkan perut kami atau diri kami sendiri. Kiranya kami juga tidak mengancam kehidupan orang lain, tidak menyakiti kehidupan orang lain, dan tidak merusak orang lain hanya karena kita mau hidup untuk kepentingan diri sendiri. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk mau berbagi, untuk mau berbuat baik kepada sesama, karena kami tahu bahwa Allah senantiasa setia memelihara kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kuatkan kami yang Tuhan yang lemah ini, kuatkan kami ya Tuhan manusia yang terbatas ini. Kiranya dengan kekuatan daripada-Mu kami pun dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.